Tapi kalau yang dia masih naik cuman yang belum ARA ya, Kayak let's mungkin say naik 5%, 5% 7%. gitu-gitu, itu masih bisa dapat. Kan di order book itu ada IEP, Mm-mm. IEV gitu kayak. Kemudian ada high bid sama volumenya berapa gitu. Nah, yang di bid sama teman-teman, yang dibeli sama teman-teman tuh jangan IEP-nya, harga IEP-nya, tapi lihat high bid-nya bid tertingginya berapa. Kalau misalkan pagi jam 9 di antara sebelum jam 10 sahamnya naik, begitu opening udah naik. Itu biasanya itu adalah waktu yang tepat untuk taking profit. Gitu. Belinya atau entry sahamnya itu setelah 15.30 lah. Jadi jam 3 sore itu udah mulai lihat saham-saham mana yang volumenya bagus, powernya oke. Nah, habis itu 15.30 biasa ada jeda. Jadi sebelum ke jam 3 itu pasti ada fase koreksi. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa lagi di acara Cuan Toksita hari ini. Hari ini kita akan bahas strategi trading pastinya. Buat teman-teman yang mau tanya gimana, mungkin teman-teman banyak juga yang tanya ya gimana cara untuk strategi stop loss atau strategi untuk taking profit. Di sini saya menghadirkan ya pakarnya, Ko Handi Erawan as a financial educator dan juga trader. Nah, mungkin Ko Handi bisa share, mungkin bisa say hi dulu nih sama teman-teman investor Hai ajaib. teman-teman investor ajaib semua. Salam kenal. Ya mungkin yang masih belum kenal, nama saya Handi Erawan. Saya seorang trader dan juga seorang, ya bisa dikatakan mungkin kalau financial educator tuh lebih formal ya Kak. Jadi mungkin lebih yang saya suka sharing tentang ide-ide soal investasi, terutama mungkin lebih ke style trading segala macam di sosial media saya kayak gitu. Oke, nah mungkin teman-teman udah juga follow, ada juga investor ajaib pasti yang udah follow Ko Handi kan ya, karena kan tadi sharing banyak insight untuk di ya pasar modal ya, instrumen investasi lainnya. Nah mungkin aku mau tanya dulu nih sama Ko Handi, thank you banget ya, mungkin sebelumnya thank you banget udah datang di Cuan Talks kita hari ini. Iya, sama-sama. Thank you juga udah dikasih lagi kesempatan. Ini yang kedua. Yang kedua ya. Jadi hari ini kita sebelum ngomongin jauh tentang strategi trading, mungkin kita sekarang nanya dulu nih kesibukan Ko Handi tuh sekarang lagi apa sih Ko? Mungkin bisa share nih, apakah full time trader ataukah mungkin ada kegiatan yang bisa diisi di sehari-hari? Sebenarnya mostly hidupnya tuh udah di pasar modal, khususnya di saham. Jadi benar-benar dari jam 8 pagi sampai malam, kadang tuh ya masih ngulik-ngulik soal saham lah. Jadi udah hidupnya tuh benar-benar udah semuanya di situ. Jadi mau dibilang full time trader, mungkin dari sisi income itu nggak semua full dari hasil trading, tapi masih ada pemasukan yang lain. Karena kalau saya bilang full time trader kemudian income semua dari trading semua, itu berarti saya udah istilahnya trading for living. Padahal sebenarnya belum gitu secara sisi income, karena masih ada pemasukan yang lain gitu. Dan aktivitasnya ya saya punya grup House of Trader Community yang saya manage ya sama beberapa teman. Kemudian saya juga ya punya aktivitas setiap hari itu ngasih market update setiap pagi. Kemudian kita trading bareng gitu. Jadi kalau di House of Trader Community itu kita punya grup yang beberapa nasabah kita itu kita trading bareng, dan itu secara live voice di Discord gitu. Jadi itulah aktivitas kita setiap harinya. Oh jadi sharing insight gitu ya Ko ya di House of Trader itu ya. Yes. Nah mungkin gimana cara kita join? Mungkin ada teman-teman investor ajaib yang mau join gitu. Nah untuk join tentu teman-teman harus terutama mungkin bisa buka akun Ajaib Sekuritas ya, salah satunya. Dan itu dengan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Misalkan kalau di kita untuk memfilter di grup kita itu, misalkan deposit pertama itu mesti 100 juta ya, dengan transaksi per bulan mungkin sekitar 300 sampai 500 juta. Itu udah dapat semua fasilitas yang ada di House of Trader Community. Oh termasuk gitu. sinyal-sinyal tadi ya Ko ya? Semuanya, insight trading, kemudian informasi misalkan tentang sentimen segala macam, kemudian kita rembuk bersama, karena
di House of Trader sendiri tuh nggak cuman komunikasinya nggak cuman satu arah, tapi dua arah. Jadi bisa saling diskusi. Misalkan mungkin dari Kak Ratih ada info apa gitu. Kita rembuk bersama-sama, entah itu secara fundamental seperti apa, secara teknikalnya seperti apa, itu kita diskusi bersama lah kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya sekilas dari House of Trader. Jadi ya harus punya akun ajaib juga ya Yes, kalau misalnya bener. mau bergabung di komunitasnya. Nah sekarang kita ngomongin sebelum kita ngomongin strategi trading tadi ya Ko ya, karena kan IHSG kita memang udah naik banget kan, ya Yes. 28% sampai 30% lah dari lowestnya di April. Nah banyak investor atau trader yang bingung nih, udah cuan ini taking profit sekarang atau IHSG bisa naik lagi ke 8.000. Ya. Katanya pemerintah kan targetnya di 8.000 ya. 8.000, ya. Sebelum 17 Agustus. Nah ini kira-kira gimana nih kok? Kalau misalnya strategi itu seperti apa sih kalau untuk market saat ini? Mungkin sebelumnya Ko Handi juga bisa sharing, Ko Handi ini tipe atau portfolio resiko itu seperti apa sih? Oke. Jadi kalau saya itu lebih tipe swing ya. Sebenarnya basically aja adalah swing. Cuman karena tiap hari aktivitasnya di situ, jadi fokusnya kadang juga ada yang trading jangka pendek lah. Either entah itu disebut beli pagi jual sore, atau mungkin beli sore kemudian dijual pagi di kemudiannya kayak gitu. Itu jadi hampir semua ada lah gitu. Tapi yang pasti yang concernnya adalah trading. Dan menurut saya untuk membuat portonya growth itu sebenarnya paling mostly adalah swing sih. Itu salah satu tips yang lebih efektif, apalagi kalau sekarang ya kondisi market yang sedang bullish, dan bullish walaupun secara likuiditas nggak terlalu bagus. Terbukti ketika beberapa market cap besar saham goyang, misalkan kayak Brand, kemudian DSSA, kemudian mungkin yang TPI dan lain segala macam itu turun, impact ke IHSG juga akhirnya turun kan, karena ini saham-saham yang disebut sebagai high beta kan. Nah jadi kalau dilihat berkaca sama kenaikan IHSG yang diawali dengan halt 8% ya, 9% ya, 9% setelah kita lebaran kemarin, itu benar-benar nggak dikasih waktu untuk retrace yang lumayan gitu. Jadi dan saya lihat dan kenaikan IHSG itu juga digilir ya, maksudnya ada kadang ditarik sama banking, kemudian ditarik dari sektor Pak PP, mungkin saham-saham Konglo yang lagi ngetrend saat ini. Jadi itu juga udah bisa kita tarik definisi bahwa IHSG sekarang ini udah nggak di-drive penuh oleh investor asing. Kalau Kak Ratih lihat dulu tahun 2020 ke bawah mungkin, atau mungkin masih tahun 2022 itu masih IHSG naik lebih ke ditarik oleh saham-saham banking, dan saham-saham banking itu akan menguat ketika terjadi inflow dari institusi asing lah, atau mungkin dari inflow asing lah gitu. Nah tapi sekarang sejak mungkin kalau kita lihat berawal, saya paling ingat tuh pertama kali satu saham yang muncul di top 10 market cap itu adalah BIAN, BIAN. Nah habis itu baru disusulin sama kayak Brand. Apalagi sejak Brand IPO itu market cap IHSG top 10-nya udah mulai bergeser. BRI turun, Astra turun, Telkom turun, kemudian mulai muncul seperti PANI, TPIA, dan mungkin DSSA gitu ya, muncul di top 10. Nah, secara peta akhirnya berubah. IHSG akhirnya sekarang ini udah mungkin 50% sudah tidak di-drive sama inflow asing atau pergerakan asing di banking gitu, tapi udah di-drive sama lokal. Cuman jeleknya adalah minusnya adalah IHSG menjadi sangat-sangat volatil banget gitu. Dan itu yang membuat kita sebagai trader, either itu trader swing atau mungkin yang jangka pendek, itu jauh harus lebih cukup waspada lah. Karena volatilitasnya cukup tinggi, dan sisi lain likuiditasnya juga masih cenderung berkurang lah. Contohnya kalau ditanya likuiditas yang kurang tuh kayak gimana sih? Contoh waktu IPO CDIA, itu kan tiba-tiba marketnya kering gitu. Tiba-tiba saham-saham yang tadinya udah naik kemudian turun. Tapi begitu
IPO-nya CDIA udah berjalan, itu kan flow-nya masuk lagi ke saham-saham yang tadinya udah bergerak. Nah, buat kebetulan ketika kita tag podcast ini kan sebenarnya IHSG sudah secara teknikal itu sudah mulai terkonfirmasi belok arah turun gitu. Nah, saya rasa mungkin ini adalah satu koreksi yang cukup sehat lah setelah IHSG itu running hampir 20% ya Kak. Lebih dari 20% kan. Jadi itu udah sangat wajar dan menurut saya justru ini adalah saatnya ketika kita melihat potensi-potensi saham-saham mana yang kemungkinan akan bergerak seiring dengan nanti IHSG-nya udah mulai ke atas lagi. Gitu. Saya rasa mungkin misalnya kita hari ini tag tanggal 3 Agustus. Mungkin kisaran tanggal minggu depannya mungkin harusnya IHSG punya potensi untuk naik lagi ke atas. Apalagi mungkin nanti setelah announcement dari MSCI dan juga nanti setelah itu ada FTSE announcement juga, harusnya IHSG akan kembali mengarahnya ke atas. Karena secara tren dia lagi ke atas, ibaratnya secara arus tuh lagi naik ke atas. Jadi dia koreksi pun nggak akan terlalu jauh lah. Kecuali misalkan kita trading di IHSG yang lagi downtrend. Berarti secara arus kan lagi ke bawah. Nah, berarti akan cenderung gampang ke bawah. Tapi kalau sekarang kan lagi arahnya ke atas, jadi akan cenderung bisa lebih gampang naik ke atas ketimbang turun gitu sih. Baik, jadi primary trendnya masih cukup bagus ya. Primary trendnya juga masih uptrend. Kira-kira batas support terdekatnya berapa nih kok? Kalau nggak salah sekarang kan 7.400 ya, 7.500. Sekitar 7.200-an harusnya itu ada ada bounce back di situ. Dan kalau misalnya teman-teman ngecek IHSG di time frame 1H itu ada sedikit konfirmasi pattern head and shoulder. Head and shoulder artinya turun head and shoulder berarti ya. Kalau inverted head and shoulder baru naik. Inverse ya, kebalik ya teman-teman ya. Jadi masih ada potensi, saya lihat IHSG untuk beberapa hari ke depan masih akan ada koreksi sih. Oke. Gitu. Nah itu ya teman-teman yang tadi proyeksi IHSG ya, supportnya yang terdekat 7.200-an. 7.250, 7.240-an. Nah, itu ya teman-teman. Hari ini sih harusnya masih di 7.500. Ya apalagi IHSG juga udah rebound sebenarnya 3 minggu beruntun IHSG rebound. Terus setelah IPO ini ya CDIA kemarin 3 minggu hijau. Terus baru minggu lalu tuh koreksi tapi tipis banget 0,08% di weekly. Jadi minggu ini harusnya ada potensi koreksi apa? Harusnya masih akan ada potensi koreksi. Mungkin minggu depan mungkin ada chance untuk bounce back. Oke. MSCI itu berarti di tanggal, kalau nggak salah announcement-nya tanggal 8. Oh, Senin berarti. 7 apa 8 lah gitu. Announce-nya. Ya 7 ya teman-teman, 7 atau 8 itu tetap dipantengin aja website-nya MSCI. Jadi pagi-pagi atau subuh-subuh, nah biasanya subuh-subuh sih ya. Subuh-subuh biasanya. Malam-malam banget gitu betul. Ya. Bisa dipantengin aja tuh apakah saham teman-teman, kesayangan teman-teman masuk nggak tuh MSCI gitu ya. Kalau masuk lah IHSG bisa rebound sampai ke target pemerintah ya kok ya. Bener. Kalau saham-saham favorit ya kita sama-sama tahu ya Kak. Saham-saham favorit teman-teman di sini kan pasti nggak jauh-jauh dari yang udah ada lagi gerak. Nah sebenarnya plus minusnya adalah ketika benar saham-saham ini masuk ke MSCI, pasti jalannya adalah ARA gitu loh sahamnya. Dan itu otomatis akan bisa menarik IHSG-nya naik lagi gitu. Tapi kalau sebaliknya ternyata nggak masuk, ya masih ada potensi dia bisa turun dan berkemungkinan ARB gitu. Oke, jadi IHSG bisa ada reversal ya dari sekarang. Iya, betul. Karena kan rata-rata market cap-nya gede banget tuh. Iya, di sana semua. Potensi mau masuk ke MSCI ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, karena udah sering juga di media banyak ya, berkeliaran nih saham-saham yang ada potensi masuk MSCI. Nah, kemudian kita tadi bahas lagi gimana strategi trading. Tadi kalau Kohan dibilang kan memang lagi di pucuknya IHSG ini. Udah mulai retrace kan ya. Nah kira-kira kalau kondisi kayak gini tuh better beli pagi jual sore atau jual sore atau beli sore jual pagi. Kondisi market yang seperti apa sih yang bisa memungkinkan jual tadi ya, beli sore jual pagi sama beli pagi jual sore? Sebenarnya kalau kita lihat seminggu terakhir itu marketnya cenderung
naik pagi, turun, habis itu turun sekitar jam 10 tuh turun gitu. Atau seperti hari ini kan pagi-pagi udah buka turun, kemudian dia naik lagi. Nah, kalau saya itu tipe yang lebih, kalau misalkan pagi jam 9 di antara sebelum jam 10, sahamnya naik, begitu opening udah naik. Itu biasanya itu adalah waktu yang tepat untuk taking profit. Gitu. Tapi kalau misalkan jam 9 sampai jam 10 itu sahamnya opening turun ya, turunnya juga udah lumayan. Justru itu adalah momentum untuk kita bisa beli. Kemudian kita biasanya menjelang jam 10 itu dia akan rebound. Ya, atau mungkin setengah jam lah setelah jam 9 dia akan rebound. Nah, itu bisa dipakai untuk taking profit gitu. Jadi momentum seperti itu yang kita cari sih gitu. Sama misalkan mungkin kalau teman-teman yang suka beli sore jual pagi, ya mungkin kalau sorenya setelah 15.30 itu biasa kelihatan ada flow, mungkin ada pergerakan ya di saham-saham yang mungkin lagi aktif. Nah, itu biasanya ada kelanjutan di paginya gitu. Jadi itu yang biasa kita lihat sih. Apalagi untuk momentum saat ini ya kayak gitu. Time frame-nya berapa menit kok? Biasanya saya pakai 1 jam sama 5 menit. Oh, 5 menit. Jadi 5 menit itu khusus untuk melihat apakah akan ada terjadi spike volume. Ya, misalnya ada inflow mendadak. Atau mungkin tiba-tiba teman-teman juga bisa pakai running trade yang di setting untuk single satu saham atau beberapa saham. Jadi bisa kelihatan tiba-tiba tuh ada frekuensinya kecil tapi lotnya besar. Jadi itu menandakan ada terjadi spike volume. Nah, itu bisa dicek. Nanti tinggal dikombinasi sama technical di 5 menit kayak gitu. Jadi tadi frekuensinya kecil tapi volumenya besar gitu ya. Nah, itu tuh kuncinya ya teman-teman. Kuncinya itu. Ya, take a note ya teman-teman. Yeah. Tadi ya. Nah, terus kemudian tadi pakai time frame 5 menit sama 1 jam. Untuk ngelihat ada big accumulation gak sih di sahamnya betul. gitu ya. Nah, itu strategi ke Handi sendiri. Nah, kira-kira kalau tadi kita lihat ada bounce back tipis-tipis, kan tadi sempat di-mention ya, bounce back tipis-tipis tuh, misalnya beli taking profit di pagi saat jam 10. Yeah. Itu kira-kira target profitnya tuh berapa persen sih kok? Kira-kira biasanya tuh yang istilahnya udah lumayan lah ya, dikurang sama fee transaksi misalnya. Nah, itu berapa? Kalau ini belum kurang fee transaksi itu mungkin sekitar 5% ya, saham tertentu lah. Tapi kalau misalkan sahamnya di fraksi sahamnya itu di bawah 500 atau di bawah 200 itu biasanya dapatnya lumayan lah. Misalkan bisa aja 6-10%. Tapi kan kalau misalnya kita potong fee berarti kurangin sekitar 0,6%. 0,6% ya. Jadi mungkin kalau teman-teman nyarinya 5%, itu mungkin di fraksi harga 1000-an itu masih dapat lah untuk cari 5%. Tapi kalau misalkan ternyata tradingnya di harga 200-an, 300-an atau mungkin di bawah 500-an itu saya rasa 7% masih dapat sih gitu. Itu buat scalping kok? Itu buat sebenarnya kalau atau disebut day trading atau day trading sih. Bukannya kalau saya nggak tahu, saya sebutnya bukan scalping. Kalau scalping kan pasti 2% udah habis, udah diambil gitu-gitu. Kalau saya tuh minimal kayak 3% lah. 3%, 3-4%. Karena menurut saya 3% di take 0,6 dikurangin 0,6% kan sekitar 2,4%, ya itu lumayan oke lah ketimbang misalkan cuma 2% tapi habis dipotong tinggal sisa 1%-an. Kita anggap ini fee transaksi yang normal gitu. Berbeda cerita kalau misalnya teman-teman tuh punya fee transaksi yang murah. Nah, itu saya mungkin pilihan teman-teman. Tapi kalau saya mengeneralisasi aja kayak gitu. Di Ajaib termasuk yang murah kok ya. 0,15, 0,25 ya teman-teman. Iya, betul. Nah, kemudian tadi kita bahas beli pagi jual sore ya. Terus beli sore jual pagi. Kalau ke Handi sendiri itu paling banyak cuannya tuh di strategi yang mana sih? Beli sore, jualnya pagi gitu. Oke. Karena momentum biasanya kalau pagi itu gap up gitu ya kok ya, kadang ada. Kadang gap up itu ya udah, kalau udah gap up tuh udah nggak mungkin kejar gitu. Apalagi kalau IEP-nya udah naik gitu, udah deh.
Teman kalau sore-sore itu menurut saya itu jauh lebih nggak sehektik pagi. Kalau pagi kan kita masih lihat, mana yang gerak? Oh ini gerak, terus ini gerak, itu sana gerak. Jadi nggak konsen, nggak fokus. Nah kalau sore itu jauh lebih kelihatan lah. Terus kita udah bisa memprediksi kira-kira saham ini di perdagangan hari ini tuh seperti apa. Karena kan kalau sore itu berarti kalau saya biasa belinya atau entry sahamnya itu setelah 15.30 lah. Jadi jam 3 sore itu udah mulai lihat saham-saham mana yang volumenya bagus, powernya oke. Nah, habis itu 15.30 biasa ada jeda. Jadi sebelum ke jam 3 itu pasti ada fase koreksi. Jadi misalkan sahamnya udah naik, kemudian dia koreksi lagi. Nah, once ketika dia koreksi seperti ini akan jadi momentum kita untuk bisa lihat apakah saham ini masih bisa naik apa enggak gitu. Nah, begitu dia udah turun tapi sudah mulai tertahan penurunannya, terus tiba-tiba muncul volume buy yang cukup besar. Nah, di saat itu momentum kita untuk masuk gitu. Nah, biasanya saya sukanya sore itu begitu. Ya. Pagi ya. Kalau misalnya hal yang lain, misalnya foreign flow itu dilihatin juga nggak sih kok saham gitu? Apakah dilihat? Oke, kalau foreign flow tuh saya khususin lihat di saham-saham banking ya. Blue chip 4 big bank kita, Telkom, Astra, mungkin INDF, ICBP. Karena saya percaya inflow asing yang sebenarnya itu ada yang sebenarnya itu maksudnya inflow asing yang dari institusi ya. Itu cuman di saham-saham berikut inilah. Saham-saham yang ada di MSCI ya gitu. Termasuk mungkin kalau gitu. Beberapa saham-saham Pak PP juga ada ya, kayak TPIA, kayak brand mungkin walaupun belum masuk MSCI, cuma mungkin ada beberapa fund asing yang masuk juga. Nah itu bisa dipantau. Cuman kalau seperti saham-saham kecil ya, saham-saham kecil itu udah artian kayak misalkan contoh mungkin Kepik gitu-gitu, terus mungkin BMTR gitu-gitu. Itu saya nggak melihat itu sebenarnya adalah asing yang benar gitu. Kan sebenarnya dari secara sistem yang dideteksi oleh sistem itu kan berupa kode domisili ya, entah itu domestik atau foreign. Nah masalahnya kadang ada broker asing tapi mungkin yang make adalah orang domestik sendiri gitu. Jadi itu yang agak tricky gitu. Makanya kadang banyak juga yang nanya saya, kok di saham misalkan yang kecil, third liner, tapi ada asing nih kok beli gitu. Jadi itu saya suka, kayaknya itu bukan asing nih, tapi itu asing. Asing ya, antek asing. Antek asing, bukan asing. Gitu. Bukan asing tapi antek. Jadi saya masih memegang rules apa? Bahwa yang asing yang beneran yang masuk itu rata-rata di blue chip, di first liner, second liner mungkin sebagian gitulah. Kayak asing gitu. KW ya kok ya. Asing beneran sama asing KW. Nah itu tadi udah di-spill karena banyak juga ya, kita kan suka bingung ya kalau kita lihat mungkin wah ini ada inflow nih tapi bukan di big banks gitu. Karena kan big banks outflow semua kan. Iya betul. Kan. 60 triliun ya dari mana kalau bukan dari big banks gitu kan, dari awal tahun gitu betul. Kan. Nah jadi apakah nanti ada pergantian siklus kah nanti, misalnya saham-saham yang sekarang jadi primadona IHSG nanti akan digantikan mungkin saat mungkin earningsnya perbankan sudah mulai oke gitu, asing udah mulai masuk. Nah apa sih yang kita harus lihat nih kok? Apakah asing duluan yang masuk, apa earningsnya dulu yang jadi bagus? Sebenarnya harusnya kalau secara market ya, kalau kita berbicara di lapangan itu harusnya biasanya kelihatan dari inflow asingnya. Jadi masuk duluan ya asing. Masuk duluan. Baru biasa laporan keuangannya bagus gitu. Iya betul. Biasa udah kelihatan diam, dan biasanya mereka tuh masuknya konsisten. Jadi kalau saya menganggap asing tuh beneran masuk itu adalah dia masuk setidaknya dalam seminggu dia konsisten udah masuk. Jadi kalau kita cek inflow asingnya, dia udah konsisten masuk either 300 miliar, 400 miliar, tapi secara konsisten. Nah itu udah kelihatan bahwasannya bankingnya udah cukup bagus gitu. Dan kalau ditanya apakah akan berganti, sebenarnya kalau kita lihat ini kan sebenarnya yang terjadi sekarang ini lagi berganti ya. Big Bang-nya hari ini lagi naik beberapa hari ini. Kemudian yang saham-saham yang tadinya narik ISG kayak brand, saham-saham konglomerasi ya, itu lagi koreksi. Nah itu ada terjadi switching lah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu demi ISG 8.000 dua-duanya naik.
Soalnya banyak juga yang nanya kita buy on weakness banking lagi nggak nih gitu kan, karena kan masih takut pada turun juga kan. Iya, kalau iya. Ini kira-kira jadi Kal- lihat asing dulu yang pertama ya. Ya asing dulu. Dan saya lihat kalau ditanya saat ini banking per kita tag ini saya Mm-mm. melihat banking masih belum cukup kuat, Hmm. belum cukup sepadan antara outflow nya kemarin Mm-mm. sama inflow yang saat ini gitu. Jadi belum cukup kelihatan secara volume gitu. Oke, nah itu ya teman-teman yang tanya banking, karena banyak banget yang tanya banking kok. Iya. Selain ada yang tanya Pak PP gitu kan, ada juga yang tanya banking. Iya. Jadi memang macam-macam. Ya, isi portonya juga macam-macam kan ya. Mungkin ada yang mengimbangkan penurunan dengan dari banking itu beli saham-saham Iya. konglomerasi. Nah, kemudian mungkin sekarang kita akan ngomongin saham yang masuk FCA gitu ya, Ko, ya. Yes. Itu kan susah juga nih sebagai trader tuh, apa sih yang dilihat dari saham-saham FCA ini kan bid offernya kan nggak ada kan. Iya, betul. Nih kalau menurut Ko Hadi sendiri as trader apa sih yang dilihat? Yang jadi kalau saham-saham FCA itu yang dilihat itu harus adalah fundamental yang satu, kemudian flow-nya, karena kalau secara teknikal pasti akan susah. Jadi yang dilihat yang pertama itu yang dilihat adalah apakah perusahaan ini punya corporate action, karena banyak sekali yang kita lihat sepanjang tahun ini saham-saham FCA yang bergerak misalkan dari 1-2 rupiah kemudian naik ke 50, naik ke 100, dan ternyata itu ada corporate action, entah itu backdoor listing, entah itu akuisisi, merger, segala macam. Jadi itu yang harus kita lihat kalau misalkan teman-teman tuh mau profit dari FCA gitu. Itu cara analisanya gitu. Jadi bukan secara teknikal ya. Teknikal agak susah sih. Nah, FCA itu makin susah kita dapat barangnya, berarti tandanya sahamnya masih akan naik. Tapi kalau kita makin gampang dapat harga sahamnya, itu tanda-tandanya udah nggak terlalu jauh sih pergerakannya kayak gitu. Berarti kalau kita pasang harga untuk misalnya sahamnya tadi, let's say ada corporate action gitu kan, berarti kan diarah terus. Nah itu kita pasangnya pasti harus diarah gitu ya, kalau supaya kita dapat. Kan kalau Hadi pernah nggak dapat pengalaman beli saham yang FCA tapi masih arah terus dapat? Biasanya kalau FCA-nya dia arah, kalau arah itu agak susah sih, agak susah dapat ya. Itu hoki-hokian, tergantung kita entry-nya jam berapa, tergantung kita sekuritasnya juga ya. Kemudian yang kita lihat, tapi kalau yang dia masih naik cuman yang belum arah ya, kayak let's say 5%, 7% gitu-gitu, itu masih bisa dapat. Caranya coba misalkan teman-teman tuh lihat. Jadi jangan, kan di order book itu ada IEP, IEV gitu kayak. Kemudian ada high bid sama IEF volumenya berapa gitu. Nah, yang dibid sama teman-teman, yang dibeli sama teman-teman tuh jangan IEP-nya, harga IEP-nya, tapi lihat high bid-nya, bid tertingginya berapa. Misalkan katakan ini ada saham IEP-nya 70, high bid-nya 75. Nah, yang kita entry itu adalah di atas 75 atau di 75, tapi jangan entry-nya di harga IEP di yang tadi di 70. Itu pasti nggak dapat. Jadi yang harus diperhatiin itu adalah high bid-nya, misalkan 75 nih, tertinggi, bid tertingginya 75, ya udah kita bid-nya di situ gitu. Either nanti match-nya di 70, yaitu syukur kita dapat harga lebih murah dari harga yang kita bid. Kayak gitu sih. Oh, jadi 75 pun tadi kalau demand-nya juga banyak belum tentu dapat ya. Belum tentu dapat, ya betul. Karena memang antri atau trading di saham-saham FCA itu memang rada tricky. Ya. Benar. Karena kan banyak sekali sekarang saham yang udah suspend 2 hari gitu kan ya. Itu kan udah langsung masuk ke FCA kan yes. satu minggu lagi kan ya. Nah itu mungkin bingung juga gitu kan ya, sahamnya masuk FCA nih bakal turun, pas dibuka tiba-tiba kan kadang ARB gitu kan, kadang arah, jadi susah. Nah trikinya saham-saham FCA itu adalah ketika dia selama di FCA dia naik cukup tinggi, mungkin ratusan persen, 200%, biasanya begitu buka itu ada kecenderungan dia akan turun. Mostly akan turun. Itu misalkan dia udah naik dari 50 atau 30, naik terus sampai ke 200, 300, habis itu FCA-nya dibuka. Nah itu biasanya akan turun sih. Mungkin kita contohnya saham CDIA deh kok. Itu seperti apa sih istilahnya skemanya lah ya.
Kan banyak teman-teman investor yang mungkin ya sekarang sudah dibuka ya. Ya, hari ini. Hari ini udah dibuka ya. Iya. Kita nggak tahu kan ke depannya kalau misalnya memang ada suspend yang berturut-turut kan otomatis FCA lah gitu. Ya, kalau kayak case-nya jadi karena FCA di saham IPO sama FCA di saham-saham yang udah lama itu agak sedikit berbeda. Kalau yang tadi saya ceritain itu adalah saham-saham yang udah lama lah gitu. Tapi kalau saham-saham yang IPO, apalagi kalau sekelas misalnya CDIA yang memang punya track record Barito yang bagus gitu-gitu. Nah biasanya itu begitu buka untuk dia naik itu mungkin butuh waktu ya. Bukan yang begitu dia keluar dari FCA langsung kemudian habis itu arah-arah lagi, enggak. Pasti dia akan konsolidasi. Kita akan dari situ kita udah mulai kelihatan flow-nya kemana. Broker yang beli siapa aja kayak gitu. Itu mulai dari situ kita baru bisa ngecek. Tapi kalau maksudnya nggak ada analisa pakemnya lah kayak gitu. Tergantung konglonya sih. Semua jawabannya tergantung konglonya ya, mau ikutan tergantung sebenarnya bukan tergantung konglo tapi tergantung background perusahaannya seperti apa. Kalau misalkan kalau saya bilang dulu Barito Group itu punya ciri khas mereka akan meng-IPO-kan saham-saham yang valuasinya tinggi tapi dengan share yang kecil kayak gitu. Nah, free float yang kecil kok. Yes, betul. Nah, tadi kita udah ngomongin saham-saham FCA. Nah, tadi udah dikasih contoh juga saham FCA yang memang udah lama di bursa sama yang baru di bursa ya. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir ya, yang mungkin yang ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman investor. Kalau menurut Ko Handi sendiri, ini the next IPO kita tuh apa sih? Mungkin sampai di akhir tahun 2025 ini mungkin bisa di-spill. Kalau dari induknya misalnya udah naik sekian persen atau mungkin bisa di-spill. Mungkin yang paling dan itu juga udah kemarin kita baca berita sama pihak bursa kan juga udah ngomong kemungkinan sisanya tuh ada 3 ya. Betul. Ada 4, 3-nya aset di atas 250 M. Yes. Satunya under. 250. Nah, salah satunya bank sektor perbankan, 2-nya di sektor basic material, 1 lagi transportasi dan logistik ya. Nah, saya lihat mungkin yang menarik, mungkin kalau dan mungkin ini juga udah keluar di berita, mungkin kalau dari sektor perbankan itu mungkin Superbank ya, nah usahanya Emtek Group. Makanya kalau kita lihat Emtek, SCMA buka seminggu terakhir ini terbang jauh, bahkan hari ini Emtek mencapai 800. Nah kemungkinan harusnya Superbank tahun ini bakal jadi sih. Jadi dari Superbank mungkin yang saya lihat yang pertambangan mungkin dari sektor emas kali ya. Yang lagi booming ya. Lagi booming. Ya, itu mungkin menjadi satu acuan. Terus mungkin kalau transportasi itu dari BUMN kali ya. Ya bisa jadi ya. Karena ini kan rumors ya teman-teman ya. Jadi ya yang tahu hanyalah bursa. Jadi teman-teman. Dan kita juga akan tahu nanti soon. Iya. Tapi kita sebenarnya bisa deteksi ya kok ya. Kayak misalnya grup yang mana mau IPO tuh udah kelihatan biasa induknya. Iya kelihatan. Biasanya induknya juga. akan naik gitu-gitu. Dan sebenarnya kita juga masih sempat menganalisa ketika prospektusnya segala macam udah keluar. Karena biasanya kalau IPO pasti kita akan lihat siapa underwriternya, track record underwriternya seperti apa, track grup emitennya seperti apa gitu. Itu udah jadi ketahuan lah kayak gitu sih. Jadi teman-teman nggak perlu FOMO untuk tahu wah saham apa nih, perusahaan apa nih gitu. Tunggu aja begitu prospektusnya keluar kita udah tahu mana yang menarik mana yang enggak sih. Oke, jadi tunggu sampai prospektusnya keluar. Tapi tadi udah di-spill ya, tapi tetap disclaimer ya teman-teman ya. Karena kan tadi kita, Ko Handi sendiri mungkin melihat dari berbagai aspek ya. Aspek ya, betul. Nah, kira-kira untuk contoh kita hari ini, strategi trading, strategi investasi ya, khususnya tadi lebih ke trading sih ya teman-teman ya. Karena kan ISG kita udah tinggi banget nih. Yes, jadi betul. Better kita exit atau better kita akumulasi lagi. Nah, tadi udah dijelasin sama Ko Handi. Sampai situ aja ya teman-teman Cuan Talks kita hari ini. Sampai bertemu di Cuan Talks selanjutnya. Thank you Kak Handi udah datang ke kantor Ajaib Sekuritas. Terima kasih. Bisa saya bye dulu nih teman-teman investor Ajaib. Dadah. See you.